بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para alim ulama, para kiai, para asatiz, pengurus masjid, semua keluarga besar, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, pas saya masuk masjid, tadi tidak nampak ibu-ibu. Saya pikir tidak ada ibu-ibu. Pas baru habis salam, kemudian saya duduk, ada ibu-ibu juga. Setahu saya, di sini mungkin ada sedikit kebalik, apa itu karena kebiasaan. Setahu saya kalau waktu salat dibuka, habis salat ditutup. Tapi kita di sini kebiasaan habis baterai. Cuma ibu-ibu lebih senang kalau habis salat dibuka, apalagi kalau penceramah Syekh Jabir. Tapi yang saya tahu, kalau dari zaman Rasulullah SAW justru tidak ada penutup antara laki sama perempuan. Walaupun perempuan di bagian terakhir, di paling belakang. Sambil Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik saf wanita yang paling belakang dan seburuk saf wanita yang paling depan, dan sebaik-baik saf laki-laki yang paling depan, seburuk saf laki-laki yang paling belakang. Aku heran kadang-kadang kita orang Indonesia masuk masjid saf depan kosong malah duduk di belakang. Hobinya apa di belakang? Allahu a'lam. Seharusnya kita berlomba-lomba untuk mencari saf depan, karena depan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, saf yang pertama sampai 3 kali Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma irhamis saffil awal, Allahumma irhamis saffil awal, Allahumma irhamis saffil awal. Ya Allah, rahmatilah yang di saf pertama. Ya Allah, rahmatilah yang di saf pertama. Ya Allah, rahmatilah yang di saf pertama. Sampai sahabat tanya, saf yang kedua ya Rasulullah. Masih Rasulullah SAW mengulangi, ya Allah, rahmatilah saf yang pertama. Ya Rasulullah, gimana yang kedua? Ya Allah, rahmatilah saf yang pertama. Baru ketiga yang ketiga dan saf yang kedua. Itu menunjukkan apa? Keutamaan saf pertama, khususnya kaum laki-laki. Keutamaannya saf pertama. Bahkan sampai kata Rasulullah, "Lau ta'lamuna ma fi as-salati was-saff al-awwal la atawhuma walau habwa." La laula an yastahimu alayhi lastahamu alayhi. Kalau seandainya sekiranya mereka tahu kemuliaan salat berjamaah dan kemuliaan salat di saf pertama, kalau dibutuhkan buat undian, akan mereka lakukan undian siapa yang berhak dapat saf pertama. Coba bayangkan. Makanya kadang-kadang saya heran kalau pas saf pertama kosong, tidak ada yang mau maju. Ya Pak, tidak apa-apa, Bapak aja, Bapak silahkan. Jangan ikhlas. Kalau saf pertama jangan bagi ikhlas, jangan bilang silahkan, kita yang maju. Sering saya perhatikan, apalagi pas sudah iqamat kan mulai satu-satu kan maju kan. Ada satu jemaah dia tidak maju, diam.
Udah Pak. Itu namanya bukan ikhlas itu. Katanya saya ikhlaskan yang lain. Udah, itu bukan ikhlas. Itu pura-pura ikhlas. Bukan ikhlas. Kalau saf pertama tidak ada urusan ikhlas. Kita yang harus duluan. Karena pahalanya sangat luar biasa istimewa. Jangan diberikan kesempatan. Sampai kata Rasulullah SAW, kalau mereka tahu kemuliaan saf pertama, kalau membutuhkan undian, artinya setiap masuk masjid dimasukin nama dan diambil satu. Siapa yang boleh? Itu kalau dibutuhkan dilakukan. Saking mulianya saf pertama. Satu hal menarik perhatian saya ketika saya baca Al-Fatihah tadi dari jamaah masjid apa ini? Darussalam. Darussalam salah satu nama surga. Waladdallin. Jamaah belum amin. Kenapa? Apa itu kebiasaan atau punya tujuan? Biasanya di masjid lain waladdallin, begitu waladdallin selesai amin sudah. Tapi saya tadi memperhatikan antum agak sedikit ada jedah lah. Saya ingin tahu alasannya. Apa itu kebiasaan atau ada sesuatu? Boleh enggak cerita? Sampai kita tukar fikiran. Ketika saya ucapkan amin, baru jamaah amin. Padahal biasanya waladdallin amin. Kenapa? Gak apa-apa jawab. Bersamaan imam. Biasanya imam itu amin baru jamaah itu. Oh, jadi mengikuti imam. Jawab. Ada lagi? Bersama malaikat. Gimana antum bisa dengar suara malaikat? Menunggu imam. Jawab. Terus ada lagi? Mungkin ada yang jawab, oh kami kebiasaan. Kebiasaan? Ya apa? Kenapa? Bisa sampaikan suara? Terus jawab, ada lagi? Tidak boleh mendahului imam. Tidak boleh mendahului imam. Oh, jawaban yang sama. Tahu enggak pahalanya apa? Di sini ada yang bilang aminnya sama aminnya malaikat. Mengikuti imam. Tidak boleh mendahului imam. Ucapan amin setelah imam. Kenapa? Memang ada sesuatu? Apa ada pahalanya atau ada amalannya atau apa? Ada? Apa? Dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza ammana al-imamu fa'aminu." Kalau imam ucapkan amin, makmum ikut amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang aminnya dengan aminnya malaikah, artinya samaan dengan aminnya malaikah, diampuni oleh Allah dosa lalu. Subhanallah. Semua dosa lalu diampuni Allah hanya dengan ucapan amin. Boleh enggak mendahului imam mengucapkan amin?
Jawabannya boleh, tapi rugi pahala. Rugi pahalanya. Karena pahalanya syaratnya apa? Tidak mendahului imam. Barang siapa yang aminnya sama dengan aminnya malaikat. Sekarang pertanyaan, dari mana saya tahu aminnya malaikat? Dan kita tidak dengar suara malaikat. Bagaimana saya tahu aminnya malaikat? Aminnya malaikat tidak mendahului imam amin. Itu kuncinya. Malaikat tidak mendahului aminnya imam. Berarti kalau ada jamaah yang mengucapkan amin sebelum imam, sah salatnya, tetapi rugi pahalanya.